sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia setiap saat. Tetapi untuk bisa bermanfaat dengan baik, makanan harus melalui proses pengolahan yang baik agar bermanfaat bagi tubuh. Ada 4 kriteria agar suatu makanan disebut makanan yang layak dikonsumsi, yaitu 1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. Yang kedua, bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. Yang ketiga, bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, masakan, dan pengeringan. Yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit yang ditimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Nah, seberapa penting sih hygiene dan sanitasi ini? Hygiene dan sanitasi sangat penting karena kontaminasi dapat terjadi pada setiap saat pada makanan yang diproduksi. Dan jika tidak terjadi, tentu akan terjadi suatu penyakit atau dampak buruk bagi diri kita. Agar lebih memahami, kita harus tahu tentang pengertian higienitas dan sanitasi. Hygiene adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi, memelihara, meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memelihara dan meningkatkan kebersihan subjeknya. Misalnya, dengan mencuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan, mencuci piring untuk menjaga kebersihan piring. Sedangkan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dan subjeknya. Misalnya, menyediakan air bersih dan keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan. Jadi, hygiene dan sanitasi ini mirip ya, tetapi keduanya tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan satu dengan yang lain. Maka, hygiene sanitasi makanan adalah suatu upaya untuk menjaga dan mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Dan ada 6 prinsip hygiene dan sanitasi yang sebaiknya kita terapkan. Dan 6 prinsip itu bila diterapkan ke dalam 6 tahapan atau 6 proses pengolahan, dimulai dari prinsip yang pertama adalah pemilahan bahan makanan. Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mutunya, dalam hal ini bentuk, warna, bau, dan lainnya. Bahan makanan yang baik terbebas dari kerusakan dan pencemaran, termasuk pencemaran oleh bahan kimia seperti pestisida. Ciri-ciri bahan makanan yang baik adalah: untuk buah-buahan, yang pertama, keadaan fisiknya baik, isinya penuh, kulit utuh atau tidak kotor. Yang kedua, isinya masih terbungkus kulit dengan baik. Yang ketiga, warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan, warna buatan atau karbitan, dan warna lain selain warna buah. Yang keempat, tidak berbau busuk, bau asam atau basi, atau bau yang tidak segar lainnya. Yang kelima, tidak ada cairan selain getah aslinya. Untuk sayuran, yang pertama, daun, buah, atau umbi dalam keadaan segar, utuh, dan tidak layu. Yang kedua, kulit buah atau umbi utuh, tidak rusak atau pecah. Yang ketiga, tidak ada bekas gigitan hewan, serangga, dan manusia. Yang keempat, tidak ada bagian sayuran yang ternoda atau berubah warnanya. Yang kelima, bebas dari tanah atau kotoran lainnya. Untuk susu, yang pertama, susu alami. Susu langsung diambil dari puting susu sapi, kerbau, atau kambing. Susu ini harus steril. Pencemaran terjadi karena tangan pemerah, infeksi kulit, atau peralatan yang digunakan. Yang kedua, sisi pasteurisasi dan sterilisasi pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu secara berulang pada suhu 60 derajat Celcius untuk membebaskan susu dari kuman patogen. Dengan cara ini, susu tidak mengalami perubahan tetapi kuman patogennya mati. Sterilisasi adalah pemanasan susu dengan suhu 100 derajat Celcius atau lebih untuk memusnahkan semua jenis kuman patogen. Dengan cara ini, patogen mati tetapi susunya mengalami perubahan berupa pemecahan dan penggumpalan protein. Ciri-ciri susu yang baik adalah warna putih susu dan kental,
cairannya konstan dan tidak menggumpal, aroma khas susu, tidak bau asam, tengi atau bau amis. Kalau dituangkan ke dalam gelas masih menempel di dinding gelas. Kalau dimasak akan berbentuk lapisan busa lemak, bebas dari kotoran fisik seperti darah, debu, bulu, serangga, dan lain-lain. Untuk makanan olahan pabrik, yang pertama terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditandai dengan adanya kode nomor ML untuk makanan luar negeri dan MD untuk makanan dalam negeri. Kemasan masih baik, utuh, tidak rusak, bocor atau kembung. Belum habis masa pakai atau kadaluarsa. Selanjutnya, segel penutup masih terpasang dengan baik. Yang kelima, mempunyai merek dan label yang jelas, nama instansi pembuatannya. Prinsip yang kedua adalah penyimpanan bahan makanan. Proses penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak mudah rusak dan kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan yang telah dibeli sebelum disimpan dapat terlebih dahulu dicuci. Setelah dikeringkan, kemudian dibungkus dengan pembungkus yang bersih dan disimpan dalam ruangan yang bersuhu rendah. Menyimpan makanan dalam freezer sama sekali tidak membunuh bakteri, melainkan menghambat pertumbuhan atau berkembang biaknya bakteri. Apabila makanan dikeluarkan dari dalam freezer dan temperatur menjadi tinggi, maka bakteri akan mulai memperbanyak diri kembali. Bakteri baru berhenti tumbuh apabila makanan disimpan pada temperatur di bawah 3 derajat Celcius. Dalam penyimpanan bahan makanan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang satu, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat. Yang kedua, barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik, sehingga mudah untuk mengambilnya. Yang ketiga, tidak menjadi tempat bersarang atau bersembunyinya serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mudah membentuk dan rusak. Untuk bahan-bahan yang mudah membusuk harus disediakan tempat penyimpanan dingin. Dan yang kelima, setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat digunakan untuk keluar masuk barang dengan sistem FIFO atau first in first out. Ada 4 cara penyimpanan makanan yang sesuai dengan suhunya, yaitu 1. Penyimpanan sejuk atau cooling, yaitu suhu penyimpanan 10 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius untuk jenis minuman buah es, minuman buah, es krim, dan sayuran. Yang kedua, ada penyimpanan dingin atau chilling, yaitu suhu penyimpanan 4 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius untuk bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah kembali. Yang ketiga, ada penyimpanan dingin sekali atau freezing, yaitu suhu penyimpanan 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius untuk bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam. Dan yang terakhir ada penyimpanan beku atau frozen, yaitu suhu penyimpanan 0 derajat Celcius untuk bahan makanan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu lebih dari 24 jam. Prinsip yang ketiga adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses pembentukan dari bahan mentah menjadi bahan yang siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah prinsip-prinsip hygiene sanitasi. Dalam proses pengolahan makanan harus memenuhi syarat hygiene sanitasi, terutama menjaga kebersihan peralatan yang digunakan, tempat pengolahan atau disebut dapur, serta kebersihan penjama makanan. Penjama makanan adalah seorang tenaga kerja yang menjamak melalui dari persiapan, pengolahan, penyiapan, pengangkutan maupun dalam penyajian makanan. Pengetahuan sikap dan tindakan seseorang penjama mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan. Penjama yang sedang sakit flu, demam, dan diare sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses pengolahan makanan. Jika terjadi luka, penjama harus menutupi luka dengan pelindung kedap air, misalnya plester atau sarung tangan plastik.
Persiapan tempat pengolahan. Tempat pengolahan makanan yang digunakan harus memenuhi standar dan persyaratan higien sanitasi untuk mencegah resiko pencemaran terhadap makanan. Peralatan masak. Peralatan masak atau perlengkapan yang diperlukan dalam proses pengolahan makanan seperti pisau, sendok, kuali, wajan, dan lain-lain. Peralatan makanan dan minuman. Peralatan makanan dan minuman dapat digunakan seperti piring, gelas, mangkok, sendok, atau garpu harus dalam keadaan bersih. Wadah penyiapan makanan dan minuman. Wadah penyiapan makanan, baskom, panci harus dalam keadaan bersih. Wajan penyimpanan perlu diperhatikan cara pemisahan yang benar dan teliti untuk setiap jenis makanan yang berada di dalam ruangan tempat penyimpanan. Makanan kering dan bahan makanan basah serta makanan mentah dan makanan matang. Prinsip yang keempat adalah penyimpanan makanan. Menyimpan makanan dan minuman yang sudah dimasak di tempat-tempat yang tidak terjangkau tikus, serangga, binatang pengganggu lainnya. Adapun karakteristik daripada pertumbuhan bakteri pada makanan masak yang harus dipantau dan dijaga adalah kadar air makanan, jenis makanan, dan suhu makanan. Untuk aspek yang harus diperhatikan, yang pertama adalah wadah. Setelah selesai proses pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, maka akan dilakukan pengemasan atau pewadahan. Makanan dan minuman yang disajikan harus dengan wadah yang bersih dan aman bagi kesehatan. Tutup makanan dan minuman dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan. Pada dasarnya, higien sanitasi dalam pewadahan mencakup beberapa hal, antara lain: yang pertama, semua makanan masak mempunyai wadah masing-masing yang terpisah. Kedua, pemisahan didasarkan pada saat makanan mulai diolah dan jenis makanan. Yang ketiga, setiap wadah mempunyai tutup tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air. Yang berikutnya adalah makanan berkuah dipisahkan antara lauk dan saus atau kuahnya. Untuk aspek yang berikutnya adalah suhu. Makanan kering disimpan dalam suhu kamar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Makanan basah harus segar, disajikan pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Makanan basah yang masih lama disajikan disimpan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius. Untuk mencegah pertumbuhan bakteri, usahakanlah makanan selalu berada pada suhu di mana bakteri tidak tumbuh, yaitu di bawah 10 derajat atau di atas 60 derajat. Suhu 10 derajat sampai 60 derajat Celcius sangat berbahaya atau danger zone. 5. Prinsip yang kelima adalah pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan yang sehat akan sangat berperan dalam pencegahan terjadinya pencemaran makanan. Pencemaran pada makanan masak lebih tinggi rentan daripada pencemaran pada bahan makanan. Oleh karena itu, titik berat pengendalian perlu diperhatikan adalah pada makanan masak. Dalam proses pengangkutan makanan, banyak pihak yang terkait mulai dari penyiapan, pewadahan, orang, suhu, dan kendaraan pengangkutan itu sendiri. A. Pengangkutan bahan makanan. Pencemaran bahan makanan selama dalam pengangkutan dapat berupa pencemaran fisik, mikroba, maupun kimia. Untuk pencegahannya adalah membuang air atau setidaknya mengurangi sumber yang menyebabkan pencemaran dengan cara: 1. Mengangkat bahan makanan tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti pupuk, obat, hama, atau bahan berbahaya lainnya. 2. Kendaraan pengangkut makanan tidak dipergunakan untuk mengangkut bahan lain seperti untuk mengangkut orang, hewan, atau barang-barang. 3. Kendaraan yang digunakan harus diperhatikan kebersihannya agar setiap saat digunakan untuk makanan selalu dalam keadaan bersih. 4.
Hindari pemakaian kendaraan yang telah mengangkut bahan kimia atau pestisida walaupun telah dicuci masih akan terjadi pencemaran. 5. Hindari perlakuan manusia yang menangani makanan selama pengangkutan, seperti perlakuan makanan yang ditumpuk, diinjak, dan dibanting. 6. Kalau mungkin, gunakan kendaraan pengangkut bahan makanan yang menggunakan alat pendingin sehingga mampu membawa makanan dengan jangkauan yang lebih jauh. Tetapi tentu saja biayanya akan menjadi jauh lebih besar sehingga akan menaikkan harga makanan. B. Pengangkutan makanan siap santap. Makanan siap santap lebih rawan terhadap pencemaran sehingga perlu yang ekstra hati-hati. Oleh karena itu, dalam prinsip pengangkutan makanan siap santap perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. 2. Wadah yang digunakan harus utuh, kuat, dan ukurannya memadai dengan makanan yang ditempatkan dan terbuat dari bahan anti karat atau bocor. 3. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya agar tetap panas 600 derajat atau lebih dingin 40 derajat. 4. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh selalu dibuka atau tetap dalam keadaan tertutup sampai di tempat penyajian. 5. Kendaraan pengangkutan disediakan khusus dan tidak digunakan untuk keperluan mengangkut bahan lainnya. 6. Prinsip yang keenam adalah penyajian makanan. Penyajian makanan yang menarik akan memberikan nilai tambah dalam menarik pelanggan. Teknis penyajian makanan untuk konsumen memiliki berbagai cara, asalkan memperhatikan kaidah hygiene sanitasi yang baik. Penggunaan pembungkus seperti plastik, kertas, dan botol plastik harus dalam keadaan bersih dan tidak berasal dari bahan-bahan yang dapat menimbulkan racun. Makanan yang disajikan pada tempat yang bersih, peralatan yang digunakan bersih, sirkulasi udara dalam berlangsungan, penyajian pemakaian bersih dan rapi, penggunaan tertutup, dan celemek. Tidak boleh terjadi kontak langsung dengan makanan yang disajikan.